Saya Jaya Putra Simbolon dengan NIM 2023 1080 094, mata kuliah Pendidikan Nilai Moral Pancasila. Pada pertemuan pertama, kami membahas RPS dan menjelaskan RPS dari dosen. Pada minggu pertama ini perkuliahan dilakukan secara offline dengan Bapak Proscipto. Ini merupakan perkuliahan pertama mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila pada semester ini. Adapun agenda dalam perkuliahan ini yaitu perkenalan dan penjelasan mengenai RPS serta menjelaskan materi-materi apa saja yang akan dibahas mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 nantinya. Dan juga tugas-tugas apa yang akan dikerjai dari pertemuan 1 hingga 15. Kemudian pada pertemuan kedua, pada minggu kedua ini perkuliahan dilakukan secara online dengan Bapak Proscipto. Adapun agenda dalam perkuliahan ini adalah pembagian kelompok presentasi yang dibagi langsung oleh Proscipto sendiri. Kelompok presentasi dibagi menjadi 14 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 3 membahas mengenai teori Kohlberg, kelompok 4 sampai kelompok 13 membahas mengenai teori Erik Erikson, dan kelompok 14 membahas mengenai nilai-nilai lokal dalam perspektif pembentukan kualitas manusia untuk menjadi generasi yang lebih baik. Pada pertemuan ketiga, ada agenda presentasi kelompok 1, tahap konvensional dari teori Kohlberg sendiri, dan kelompok 2 tahap konvensional dari teori Kohlberg. Pada minggu ketiga ini perkuliahan dilakukan secara online dengan Bapak Fauzi Abdullah. Adapun agenda dalam pertemuan ketiga ini adalah presentasi kelompok 1 yaitu tentang materi tahap prakonvensional menurut teori Kohlberg, dan presentasi kelompok 2 konvensional. Pertama, presentasi kelompok 1 mengenai teori prakonvensional. Pengertian prakonvensional menurut Kohlberg, penalaran prakonvensional adalah tingkatan yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini anak dianggap tanggap terhadap aturan budaya serta ungkapan budaya perihal baik dan buruk, benar salah terhadap dua tahapan prakonvensional. Yang pertama, orientasi hukum dan kepatuhan, yaitu dalam tahap pertama tingkat ini anak berorientasi pada kepatuhan dan hukum dan moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Dan yang kedua adalah orientasi relativitas instrumental. Pada tahap ini baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Selanjutnya, peran orang tua pada tahap ini adalah menentukan nilai kerukunan. Dalam tahap ini terdapat juga hambatan diantaranya lingkungan kurang baik, situasi keluarga, tidak adanya batasan. Kemudian dalam materi ini penerapan prakonvensional pada pendidikan adalah lebih menyesuaikan terhadap kedua orientasi kepatuhan. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2 yang membahas tentang tahapan konvensional menurut teori Kohlberg. Pada materi ini dijelaskan tahapan konvensional merupakan tingkatan kedua dalam teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg. Tahap ini biasanya terjadi pada usia 10 sampai 13 tahun di mana seorang anak akan berupaya beradaptasi dengan lingkungannya. Orientasi tahapan konvensional terbagi menjadi dua, yaitu pertama orientasi kesepakatan antara pribadi, yaitu pada tahap ini anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan. Kemudian yang kedua, orientasi hukum dan ketertiban, di mana pada tahap ini anak telah mengetahui kewajiban atau tanggung jawab moral dalam upaya ikut serta mempertahankan aturan. Kemudian peran orang tua dalam tahapan konvensional adalah pertama, membangun komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Yang kedua, membuat aturan atau kebiasaan yang bertujuan untuk pembentukan moral, yaitu baik. Yang ketiga, menghargai dan mengapresiasi setiap hal atau perbuatan yang dilakukan oleh anak. Dan yang keempat, memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada pertemuan keempat, ada presentasi dari kelompok 5 yang membahas tahap otonomi versus rasa bersalah, teori dari Erik Erikson. Pada minggu keempat ini perkuliahan dilakukan secara online dengan Bapak Fauzi Abdullah. Adapun agenda dalam pertemuan keempat ini adalah presentasi kelompok 3, yaitu tentang materi pasca konvensional menurut teori Kohlberg, dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok 4 yaitu tentang materi tahap terus versus mistrust menurut teori Erik Erikson. Pertama, presentasi kelompok 3 mengenai materi pasca konvensional menurut teori Kohlberg. Pasca konvensional merupakan tahap di mana kenyataan bahwasannya individu-individu atau entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas dan perspektif. Seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Pada tahap ini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama, tahap orientasi kontrak sosial legislatif. Kereta api ini sudah ada kesadarannya kepada anak bahwa saya terdapat relativitas nilai-nilai dan perbedaan pendapat
antar individu. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap prinsip etika universal, di mana pada tahap ini perkembangan moral paling dewasa yang dialami manusia. Yang baik untuk dilakukan adalah berdasarkan pada pilihannya sendiri yang mengacu pada standar kebenaran yang bersifat konsisten, menyeluruh, dan universal. Pertemuan keempat, tahap otonomi versus rasa bersalah. Pada pertemuan keempat ini dilakukan secara daring atau online bersama Bapak Fauji Abdullah dengan topik bahasan yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Di tahap kedua, psikososial adalah seorang anak akan belajar bagaimana mengendalikan diri dan menjadi mandiri yang terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun sikap otonomi pada anak yaitu dengan memberikan kesempatan untuk anak dapat belajar sendiri. Contoh, anak diberi kesempatan memilih baju apa yang akan dikenakannya. Terdapat juga pendukung pembentukan sikap otonomi pada anak yaitu dukungan dari orang sekitar terutama orang tua dan keluarga, juga kesempatan mengeksplorasi dan membuat keputusan atas pilihannya. Ada pula tantangan dalam memenangkan sikap otonomi dari keraguan dan rasa malu. Misalnya orang tua dengan gaya pengasuhan ekstensi mungkin cenderung terlalu menjadwalkan anaknya, mengatur anak, mengambil keputusan untuk anak, dan terlalu mengawasi anak dan aktivitasnya. Namun, perilaku ini dapat berdampak negatif pada anak. Seiring berjalannya waktu, tentu saja tidak ada pendekatan yang universal dalam pengasuh anak. Meskipun ada dampak positif dan negatif yang terkait dengan gaya pengasuhan intensif dari orang tua. Pertemuan kelima, presentasi kelompok 6 dengan topik tahap inisiatif versus rasa bersalah. Dan kelompok 7 dengan teori tahap ketekunan dan versus rendah diri. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 ini dilakukan secara daring bersama Bapak Fauji Abdullah dengan membahas tahap inisiatif versus rasa bersalah dan tahap ketekunan versus rendah diri. Pada materi tahap inisiatif versus rasa bersalah ini membahas tentang pengertian inisiatif dan rasa bersalah, yaitu tahap ketiga dari teori pengembangan psikososial menurut Erik Erikson yang terjadi selama tahun prasekolah, yaitu antara 3 dan 5 tahun. Menurut teori Erikson, 2 tahap awal dalam perkembangan anak berhubungan dengan isu-isu kepercayaan kontra ketidakpercayaan, serta otonomi kontra rasa malu dan keraguan. Sedangkan pada tahap 3 yaitu inisiatif dan rasa bersalah, anak-anak mulai berinteraksi dengan sekitarnya. Banyak inisiatif yang dilakukan untuk memenuhi naluri ingin tahu mereka yang tinggi. Adapun cara anak mengembangkan inisiatifnya yaitu memberikan kesempatan untuk memilih, dukungan dalam mengeksplorasi, berikan tanggung jawab kecil, biarkan mereka membuat kesalahan, mereka memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam melakukan berbagai tugas dan aktivitas. Mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Setelah materi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi dari kelompok 7 yang membahas tentang tahap ketekunan versus tahap rendah diri atau perspektif Erik Erikson. Pada materi ini, kelompok 7 menjelaskan tentang siapa itu Erik Erikson, yang merupakan satu tokoh yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan dari tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan pengertian ketekunan, yaitu kemampuan seseorang untuk fokus pada pekerjaan yang digeluti, sehingga mampu menghasilkan mahakarya monumental yang dapat dikenakan sepanjang masa. Sedangkan pengertian rendah diri sendiri itu menurut Sadarjun 2008 merupakan sebuah perasaan di mana seorang individu merasa kekurangan saat dibandingkan dengan orang lain berdasarkan karena kesadaran ras tertentu, memiliki kekurangan fisik, pendidikan, kemiskinan, serta keturunan yang tidak baik di lingkungan masyarakat. Perasaan ini muncul ketika terjadi suatu peristiwa dan merupakan hasil imajinasinya. Terjadi juga ciri-ciri rendah diri, menarik diri, pemalu, penakut, tidak percaya pada kemampuan dirinya, mudah putus asa, suka menyendiri. Adapun hal yang terjadi pada anak pada tahap ini yaitu seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilannya, anak mulai harus interaksi dengan lebih banyak orang dan dorongan untuk mengetahui lingkungannya sangat tinggi. Contoh, tahap ketekunan versus rendah diri yaitu 1. Pada saat anak mendapatkan nilai yang kurang baik dalam salah satu mata pelajaran di sekolah, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu pertama, dia akan merasa rendah diri karena ia menganggap dirinya kurang kompeten dalam mata pelajaran tersebut.
Yang kedua, akan menimbulkan sikap tekun pada dirinya untuk terus belajar untuk memperbaiki nilai tersebut. Juga terdapat beberapa dampak dari ketidakberhasilan melewati tahap ketekunan versus rendah diri. Di antaranya, anak menjadi tidak mandiri dan independen. Anak menjadi pendek akal dan tidak kreatif. Dibahas juga tentang cara mengatasi ketidakberhasilan tahap ketekunan versus rendah diri, yaitu diantaranya mengenali potensi diri dan mengembangkannya, tidak harus selalu memandang ke atas ataupun orang lain, berhenti memikirkan kekurangan dan memperluas pergaulan. Pertemuan ke-6, presentasi kelompok 8 dan sampai dengan kelompok 14. Pada pertemuan ke-6 ini pembelajaran dilakukan secara online atau daring, di mana terdapat 6 kelompok yang menjelaskan pada pertemuan ini, yaitu kelompok 8 sampai dengan kelompok 14. Kelompok 8 membahas tentang tahap identitas versus rasa kebingungan dalam perspektif Erik Erikson. Bahasan pertama yaitu tentang tahap identitas manusia adalah suatu proses yang kompleks di mana individu secara bertahap mengembangkan dan membentuk pemahaman mereka tentang siapa mereka sebenarnya sebagai individu. Ada juga tahap identitas kebingungan. Kebingungan peran adalah ketika individu tidak dapat mengeksplorasi dan menguji identitas yang berbeda, memiliki rasa bingung pada perannya atau pada identitasnya. Contoh tahap identitas versus kebingungan anak menjadi tidak yakin tentang siapa dirinya dan tempat yang cocok untuknya. Sedangkan dampak kegagalan tahap identitas versus kebingungan, kesulitan menjalin komitmen kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih buruk. Untuk itu terdapat solusi seseorang yang memiliki masalah dan kebingungan peran dengan membangun kekuatan yang anak miliki dan bantu anak menemukan minat baru. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 9 tentang tahap keintiman versus tahap isolasi menurut Erik Erikson. Pengertian tahap keintiman adalah tahap perkembangan di mana seorang dapat membentuk hubungan yang mendalam, saling percaya emosional dengan orang lain. Sedangkan pengertian tahap isolasi tahap di mana seseorang cenderung merasa terputus dari orang lain. Tahap keintiman dan tahap isolasi juga memiliki perbedaan yang terletak pada tugas utama dan yang diinginkan dan fokusnya. Sedangkan penyebab tahap keintiman dan tahap isolasi sendiri diantaranya adalah perkembangan sebelumnya, kondisi keluarga, dan tekanan kultural. Contoh kasus dari tahap keintiman yaitu sepasang kekasih yang telah membangun rasa saling percaya, dan contoh tahap isolasi yang sering seseorang yang cenderung menghindar dari komitmen. Selanjutnya yaitu penjelasan dari kelompok 10 tentang generalitas vs stagnasi. Kreativitas adalah keinginan untuk merawat dan membimbing orang lain yang dialami oleh manusia di usia middle adult sekitar 25 hingga 55-an. Dampak kreativitas adalah kehidupan yang produktif hingga kesehatan yang baik, kehidupan yang positif, dan adanya kepuasan hidup. Adapun contoh generalitas versus stagnasi yaitu tindakan membimbing dan mengasuh generasi berikutnya dan mendampingi generasi muda di masyarakat selanjutnya. Penjelasan dari kelompok 11 yang tentang tahap integritas versus keputusasaan yang maksud adalah di tahap usia senja yang dimulai dari sekitar usia 65 tahun dan berakhir sampai dengan kematian. Tahap integritas mengacu pada kemampuan seseorang untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa pencapaian dan pemenuhan. Adapun faktor penyebab dari tahap ini yaitu keluarga, pekerjaan, dan kontribusi. Terdapat juga dampak dari tahap ini antara lain seseorang yang berhasil pada kehidupan sebelumnya yang telah mereka jalani, maka dia akan mendapatkan perasaan puas atau integritas sehingga mereka menghadapi akhir hidup dengan rasa kebijaksanaan tanpa penyesalan. Ada perbedaan antara kedua tahapan ini yaitu integritas versus pada tahap ini individu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hidup, pencapaian sepanjang perjalanan hidup, dan kematian. Individu pada tahap ini telah mencapai kesatuan antara integritas pribadi, di mana semua pengalaman yang mereka alami telah menjadi bagian dari mereka. Tahap ini dapat menjadi sulit bagi beberapa orang, karena mereka mungkin merasa diasingkan dari lingkungan mereka, dan dianggap tidak lagi berguna. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan antara integritas dan kecemasan merupakan tujuan dalam tahap usia senja ini, sehingga individu dapat mencapai sikap bijaksana dalam menghadapi akhir kehidupan mereka. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 12 yaitu tentang teori perkembangan dan moral oleh Jean Piaget. Kognitif merupakan istilah umum yang mencakup segala hal dalam proses pembelajaran dan adaptasi pada anak di lingkungannya.
Kemudian pada pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-14 ada pendalaman materi dari materi-materi sebelumnya dari yang dipantik langsung oleh dosen kemudian pada pertemuan 15 dan 16 adalah ujian